Sudah? Alat tulisnya sudah dikeluarkan? Sudah. Baik, pintar banget pokoknya. Oke, sudah semua ya. Agar kita lebih semangat, Ibu akan mengajak kalian untuk yel-yel. Masih ingat yel-yel kelas 6? Masih. Semuanya bisa berdiri. Nah, yel-yel bersama. Sudah siap? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Siap belajar, Kid? Siap, siap. Kurang semangat? Siap, siap. Oh, kelas apa yang paling semangat? Kelas apa yang paling hebat? Kelas apa yang paling solid? Kelas apa yang paling heboh? Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Hebat semua. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah. Sebelum itu ada lagi, kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai wujud sikap nasionalisme. Anak-anak yang kita berdiri lagi, jawab tahan. Bentar ya. Ayo sikapnya siap semua. Sudah siap? Sudah. Baik, kita mulai sekarang. Pemudi muda Indonesia. Anak-anak bisa duduk kembali. Terima kasih ya. Baik anak-anak, coba di sini Ibu minta kalian untuk duduk yang rapi lagi. Kan tadi sudah berdiri ya, duduknya dirapikan kembali. Oke, sekarang coba pejamkan mata sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan pelan-pelan. Kita fokuskan pikiran kita ke depan. Oke, sudah fokus semua? Kita hari ini akan belajar menyimak sesuatu hal yang menarik. Baik, Ibu akan bertanya dulu sekarang ke kalian. Adakah di sini yang punya adik? Ada yang punya, ada yang enggak ya? Atau mungkin saudara, sepupu juga bisa. Nah, kalian pernah tidak dimintai tolong sama ibu kalian untuk membantu adik mengerjakan suatu kerajinan tugas sekolah? Pernah, ya PR atau yang lainnya ya. Jika pernah, kalian mencari sumber informasinya untuk membuat suatu produk itu dari mana? Dari tutorial, berarti mencari sumber tutorial ya. Lalu, jika sumber yang kalian gunakan itu menggunakan penjelasan lisan, apakah kalian semua langsung mengingat? Atau mungkin lupa-lupa? Lupa. Nah, jika lupa, bagaimana kalian bisa mengingat lagi langkah-langkahnya? Oke, berarti menyimak kembali tutorialnya atau video langkah-langkahnya. Nah,
Kenapa tidak? Apakah dia lain? Mbak Cici? Ada yang lain kemungkinan Bu. Ya, ada yang lain sebenarnya betul. Ada yang lain selain melakukan sesuatu juga bisa membuat sesuatu. Komponen apa aja yang ada di tes prosedur? Ada yang masih ingat? Mbak Zazkia? Sudah agak lupa juga. Agak lupa temennya, jadi saya dikasih tahu Mbak Zazkia komponen tes prosedur itu ada apa aja? Ya, judul siapa tadi yang bilang judul? Sofi, betul judul. Ada judul, yang pertama ada judul. Ayo Mbak Sofi menunjuk temannya. Ini tulisannya terlihat tidak? Iya. Mbak Sofi menunjuk temannya. Selain judul ada apa? Ayo bebas menunjuk siapa? Pertiwi. Apa Tiwi? Selain judul? Tujuan ya, tujuan Bu. Ya, tujuan, ada judul dan juga tujuan. Ayo Mbak Tiwi menunjuk temannya. Betul, ada bahan. Nah, dan yang terakhir ada apa? Siapa tadi yang terakhir? Menunjuk siapa? Yang jauh-jauh, nggak usah deket-deket. Ya. Sania, yang terakhir ada apa? Apa ya? Boleh dibantu Anggun mungkin? Pengerjaannya Mbak. Ya, pengerjaannya ini Sania sudah memberikan clue pengerjaannya. Kira-kira apa? Kalau pengerjaannya berkaitan dengan langkah-langkah. Betul, langkah-langkah. Sudah. Oke, kalau lupa boleh disiapkan bolpen sama itu catatannya ditulis kembali. Kalian pasti bertanya-tanya, Ibu itu kapan sih medianya digunakan? Kira-kira kapan ya? Tidak sekarang. Hari ini sekarang kita mengerjakan LKM terlebih dahulu. Ibu pengen tahu, kalian sudah tahu tes prosedur itu apa? Ketika Ibu berikan teks yang dibacakan ataupun nanti yang digunakan, apakah kalian benar-benar memahami teks tersebut? Jadi tadi Ibu sudah jelaskan hari ini akan ada 3 LKM. Yang LKM pertama dikerjakan secara LKM pertama secara LKM kedua secara LKM ketiga tuh katanya tadi kelas 6 sama tadi Ibu sudah menginstruksikan di awal kalian boleh memejamkan mata mendengarkan apa yang akan Ibu bacakan. Sudah siap? Sudah. Nah, pas ini tidak perlu melihat Ibu, tidak ada tulisan di tubuh Ibu ya. Silakan disimak. Sulap sampah plastik jadi ekobrik. Tidak usah melihat Ibu. Oh, melihat mulut. Yang digunakan panca inderanya itu telinga untuk saat ini ya, sama tangannya, sama otaknya. Ekobrik dibuat untuk mengurangi sampah plastik dan mengubahnya menjadi barang yang bermanfaat. Adapun yang akan kita gunakan untuk membuat ekobrik ada gunting, tongkat kayu, lem, lakban, timbangan, botol plastik bekas ukuran 600 ml dan sampah plastik bersih. Bagaimana cara membuatnya? Ayo anak sudah sampai mana nyimaknya? Apa yang kalian tuliskan? Alat bahan. Alat bahan, betul kata kunci yang pintar-pintar semua. Dan sekarang boleh dibuka LKM satunya. Sudah dibuka, jangan lupa identitasnya. Kelas 6 tadi kelas ya? Kelas ya, Ustaz? Sama kalau teman harus dibaca tentunya terlebih dahulu. Jangan nanti bertanya boleh, tapi ketika mengerjakan jangan dikit-dikit. Ibu ini gimana ya? Ibu ini gimana ya? Ibu ini gimana ya? Tidak boleh. Dibaca bagian ketujuh belajar, di mana anak diminta untuk mengklasifikasikan. Dan di sini sudah disiapkan bagian yang akan anak-anak gunakan untuk mengecek pemahaman kalian terkait teks yang sudah Ibu bacakan tadi. Dan yang terakhir kalian beri keterangan mengapa bagian tersebut disebut komponen yang kalian sebutkan itu. Sampai di sini sudah paham? Ayo mulai dikerjakan. Ini secara individu. Sudah selesai? Ada yang belum selesai? Sudah.
tujuan. Oke, dicari alat dan tujuan. Apa tujuan dari tes prosedur tadi? Apa bisa membaca semuanya tujuannya? Coba dibaca. Ekonomi untuk mengurangi sampah plastik dan mengubahnya menjadi barang yang bermanfaat. Jika punya temannya apakah sudah sama semua? Kalau sama boleh ditanggalkan bagian tujuan. Setelah itu alat dan bahan, nanti boleh menuju 2 orang. Sofi dan Rizka. Dicari alat bahannya. Udah tuh. Oh iya, ini nanti juga itu. Kok apa? Beda apa? Ayo kakaknya kelas 6 serma. Gimana alat bahannya? Ya tuh. Mana alat dan mana bahan? Benar Ibu. Tidak apa-apa, biar di bawah dulu nggak apa. Ayo bilang sama teman-teman apa alat apa bahannya. Alatnya ada timbangan, gunting, dan topat kayu. Terus bahannya ada botol plastik bekas yang ukurannya 600 ml. Terus ada sampah plastik yang bersih, ada lem sama laken. Dicek apakah sudah sama? Sama. Untuk loh kalau sama. Botolnya bekas. Botolnya bekas, di situ botolnya apa? Nah, jadi baru berapa anak yang cermat tadi asal membuting pasti. Jadi yang benar botolnya Bekas. dilihat punya temennya apakah botol barunya dicoret atau tidak. Ada dicoret, ada yang tidak. Jadi yang tidak itu tidak. Oke, terima kasih Sofi. Tidak dilem punya siapa itu? Tiwi apakah tidak bawa lem? Iya Bu. Kenapa tidak bilang? Malu-malu. Ayo terakhir langkah-langkah. Sofi tunjuk 1 orang. Anggun, Rizka tunjuk 1 orang. Tiwi, tuh Anggun, Tiwi. Boleh maju depan? Boleh najak 2 orang temennya lagi. Juwita sama? Jesse udah maju yang lain. Beli, ayo disusun. Ini. Ayo sudah ke sini. Oke, sambil dijelaskan langkah-langkahnya biar teman-temannya bisa mengoreksi. Oh iya, punya teman yang tadi maju boleh didobel nggak? Didobel mengoreksi? Oh. Dibantu koreksi maksudnya. Langkah yang pertama apa? Siapkan alat dan bahannya bersama. Apakah sama? Langkah yang kedua Bersihkan botol plastik dan sampah plastik. hampir sama. Lalu yang ketiga Gunting sampah plastik dari potongan dengan kecil. terakhir Ekonomi ditekan. apakah punya teman kalian yang maju itu sudah benar? Itu jadi memang sengaja ibu buat lebih untuk melihat apakah kalian menurutkan dengan benar. Jadi itu urutannya tetap yang 6 nanti ke 5 dan lain seterusnya. Dari yang teman-teman kalian yang kalian koreksi apakah sudah sama? Sudah. Ada yang beda? Tidak. Tidak ada? Oke, boleh duduk. Sudah dikoreksi semua? Sudah. Mengerti ibu? Nah, karena sudah hebat semua, sudah cermat semua, ada sudah cermat, sudah semangat semua, kita tepuk apresiasi dulu untuk kita semua. Kalau tadi tepuk apresiasinya dia hebat, kita ganti dengan kita hebat. Siapa yang paling hebat? Kita hebat. Siapa yang paling hebat? Kita hebat. Sekali
iya. Nanti yang itu kamu rasakan. Oke. Nah, tadi anak-anak sudah mengerjakan LKM berapa? 1. Setelah mengerjakan LKM 1, selanjutnya mengerjakan LKM 2. Nah, LKM 2 ini akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi di sini Ibu akan bagi kelompok dulu nih. Dari Mbak Jessi sampai Mbak Rizka, satu kelompok. Mbak Naili sampai Mbak Sofi, satu kelompok. Jadi satu kelompok berisi 5 anak. Semuanya sudah dapat kelompok? Sudah. Nah, jadi LKM 2 ini bentuknya nanti adalah media seperti ini. Tadi kan kita sudah belajar menggunakan zipbook yang besar. Nah, sekarang itu Ibu punya zipbook yang kecil. Nanti tugas kalian adalah melengkapi zipbooknya. Isinya sama ya, seperti yang tadi. Isinya digantung, kemudian ada yang ditempel seperti itu. Nanti Ibu akan memutar audio. Jadi kalian bisa menyimak audio yang Ibu putarkan. Pastikan duduknya sudah nyaman dan juga fokus untuk menyimak ke depan karena audionya hanya akan Ibu putar 1 kali saja. Siap? Siap. Sekarang audionya sudah dirapikan. Duduk dulu, medianya jangan dibuka dulu, duduk yang nyaman, duduk yang rapi. Sudah siap mendengarkan? Sudah. Bisa disimak baik-baik ya, karena ini akan diputar. Kalau episode kemarin kita bikin ekonomi, sekarang kita akan bikin sesuatu yang cantik, wangi, dan bermanfaat. Ayo tanya siapa? Ya, betul sekali dari sini. Tahu tidak, hari ini Sumi mengajak kalian untuk membuat lilin aromaterapi yang harum dan berwarna-warni dan ini berasal dari minyak melintas atau yang biasa kita sebut dengan jelantah. Ayo teman-teman semua tahu nggak apa itu jelantah? Supaya tidak terbuang sia-sia dan bisa mengurangi pencemaran lingkungan, karena dia kita berikan bersama si penyu. Sebelum mulai, pastikan alat dan bahannya sudah siap. Kita butuh mangkok tahan panas, kompor atau pemanas, sendok pengaduk, gelas sebagai cetakan, dan lilin atau tusuk sate. Untuk bahannya, siapkan minyak jelantah, arang, stearin atau lilin keras, krayon untuk pewarna, minyak wangi atau parfum. Dan jangan lupa nih, sabun lilin. Sudah lengkap kan? Oke, mari kita mulai. Langkah pertama, ini mengembang teman-teman, jangan dilewatkan ya. Masukkan arang ke dalam minyak jelantah, lalu diamkan selama 24 jam. Fungsinya untuk menyerap bau tak sedap dari minyak jelantah. Jadi, kalau mau bikin lilin, rendam arangnya dari kemarin ya. Langkah kedua, panaskan minyak jelantah dalam mangkok di atas kompor. Ingat ya, pakai api kecil saja, jangan sampai terlalu panas. Langkah terakhir, biarkan lilin di tempat yang aman sampai benar-benar dingin dan mengeras. Jangan disentuh dulu sebelum dingin ya, sabar sedikit. Dan tada, lilin aromaterapi dari minyak jelantah sudah jadi. Cantik, wangi, dan yang paling keren dibuat dari minyak bekas yang tadinya mau dijual.
Sudah yang kosong, nanti kalian bisa mengisi sendiri kira-kira tadi apa ya? Karena di sini ibu tidak menuliskan semua tahapannya. Ibu mau cek kalian ingat nggak tahapannya? Ayo, Mbak Tania, kesulitan? Apa? Itu ibu sengaja ada ibu ditambahi supaya kalian bisa mencari tahu kira-kira yang betul yang mana. Nanti ada sisanya atau enggak? Coba tadi apa aja katanya. Masih kurang banyak? Nggak apa-apa, diskusikan dengan teman-temannya. Kelompok 1 kurang berapa? Kurang 1. Kelompok 2 banyak? Sudah. Ya, tunggu kelompok 1 sebentar ya. Sudah selesai belum? Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, ayo media ini sekarang bisa berdirikan. Masuk mana itu? Hadap ke kelompok masing-masing aja tidak apa-apa karena selanjutnya di sini kita akan mencocokkan bersama-sama. Sudah selesai semua ya? Ayo Mbak Anggun, Mbak Rizka bisa ke tempat duduknya masing-masing. Kalau mau bergabung dengan teman-temannya juga boleh. Kita ucapkan bersama-sama jawaban dari MKM 2. Judulnya yaitu membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Semuanya betul? Betul? Betul?
Nah kalian duduk dulu yang rapi deh, tadi habis ice breaking kayak semangat gitu jadi agak berantakan. Dibersihkan tempatnya di depan, ada gunting-gunting dimasukin dulu, disiapkan rapi. Sudah siap anak-anak, kalian akan menyimak teks prosedur yang berjudul belajar membuat ekoenzim. Terima itu. Iya. Nah, LKM ketiga ini akan digunakan sebagai nilai evaluasi. LKM-nya sudah dapat semua anak-anak? Sudah. Jadi kalian harus fokus, bisa pejamkan mata kalian, tarik nafas, fokuskan pikiran kalian. Karena kalian akan mendengarkan, akan menyimak tes prosedur lagi. Dan ini akan digunakan untuk nilai evaluasi. Kalian boleh menyiapkan catatan, nanti dicatat poin-poin pentingnya seperti tadi. Kalau nggak ada catatan boleh digunakan di belakang LKM-nya deh. Langsung ibu mulai saja ya. Siap? Siap. Sudah fokus? Sudah. Halo teman-teman, selamat datang di sini. Acara seru yang mengajarkan kita cara membuat sesuatu yang bermanfaat. Aku Unil, dan hari ini kita akan belajar membuat ekoenzim dari sisa sayur dan buah di dapur rumah kita. Wah, menarik kan? Yuk simak baik-baik, jangan sampai ada langkah yang terlewat ya. Terdengar anak-anak? Pertama-tama, siapkan dulu alat dan bahannya. Kita butuh botol plastik atau ember, pisau, sendok pengaduk, dan saringan. Untuk bahannya, siapkan sisa sayur dan buah, gula merah, apel molase, dan air. Sudah siap? Ayo kita mulai. Langkah pertama, siapkan botol atau ember yang bersih ya. Lalu isi wadah dengan air sebanyak 60% dari ukuran wadah. Jadi, jangan penuh-penuh ya. Langkah ketiga, masukkan gula merah ke dalam air, lalu aduk sampai larut. Nah, gula ini yang nantinya akan membantu proses fermentasi. Langkah keempat, tambahkan potongan sayur dan buah ke dalam wadah, lalu tutup wadah dengan rapat. Nah, cairan ini bisa dipakai untuk pupuk tanaman dan pengusir hama alami. Keren banget kan? Dari sampah dapur jadi sesuatu yang berguna. Itu tadi adalah langkah-langkah membuat ekoenzim bersama si Unyil. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Sudah selesai menyimaknya anak-anak? Sudah. Paham yang tadi didengarkan, yang tadi disimak? Paham. Tadi membuat apa anak-anak? Ekoenzim. Sudah selesai juga mengerjakannya? Sudah. Oke, sebelum mengoreksi, kertasnya bisa diangkat. Tadi kita koreksinya diputar kemana? Ke arah kanan atau kiri? Kanan. Sekarang ke arah kiri ya anak-anak.
jadi hitung nilai akhirnya dijumlahkan. Untuk yang bagian C nanti ibu yang koreksi. Kalau sudah selesai kita tolong satu anak nanti diikuti cerita itu ya. Ini kita akan berikan ke masing-masing ya. Sudah besar ya? Sudah. Terima kasih ya. Baik anak-anak, nilainya tadi sudah keluar dan ada nilai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Dan ibu akan membacakan nilai kenaikan nilai kalian. Jadi bisa kalian sudah dapat kertas nilai kalian tadi? Sudah. Ibu akan membacakan hasil kenaikan nilai kalian. Nanti nilainya ditulis di kertas kalian tersebut ya. Dibacakan dengan baik-baik. Rizky 20 poin, Anggur 30 poin, dan yang terakhir Nair 20 poin. Sudah dicatat kan? Sudah. Nah, sekarang poin-poin yang tadi kalian dapatkan itu dijumlahkan dengan anggota kelompok kalian. Masih ingat kelompok yang tadi? Nah, itu kalian jumlahkan dengan Sudah. Ya, kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 1 dapat berapa poin? 120. Kelompok 2 dapat berapa poin? 130. Berarti nilainya ini ya bedanya kelompok 2. Oke anak-anak, kita kasih apresiasi untuk kelompok 2 ya. Siapa yang paling hebat? Kamu hebat. Siapa yang paling hebat? Kamu hebat. Sekali lagi. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Tapi kalian semua tetap hebat karena apa? Kalian semua mengalami peningkatan nilai. Jadi nggak ada dong yang nilainya turun. Tepuk tangan kita semua. Kita jalan-jalan dulu ya anak-anak. Karena tadi udah pusing nih, kalau sih udah pusing kan ngerjain LKM 3-nya. Iya. Pushing. Siap. Berdiri dulu deh biar makin semangat. Nanti kalian harus sambil duduk. Siap berlatih. Siap. Kelas senam. Hebat semua. Oke, berdiri kembali. Wah, keren semua ya anak-anak kelas masih pada semangat walaupun sudah di akhir pembelajaran. Gak terasa ya anak-anak, ternyata kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, itu mau tanya nih, siapa di sini yang tadi menyimak pembelajaran dengan baik dari awal sampai akhir? Siapa yang makin baik ya? Oke, ibu uji nih. Tadi kita belajar apa aja sih? Tujuan eksprosedur seperti Iya, di komponen ada judul, tujuan, alat dan bahan, dan juga langkah-langkah. Ada yang masih ingat apa perbedaan alat dan juga bahan? Alat tidak habis. Alat tidak habis. Soal contohnya apa? Gunting, wadah, dan lain sebagainya. Alat bahan? Lem, krayon, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang ibu juga mau tanya nih, coba kalian pikirkan. Ketika tadi ibu memutarkan audio, apabila kalian tidak menyimak dengan baik, apakah kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKM yang dibagikan? Iya. Kenapa tidak? Bingung. Tidak bisa menjelaskan ya, karena itu